perkenalkan nama aku Fala Protul Aini dari Prodi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur. Di sini aku mau ngejelasin mengenai 12 prinsip komunikasi. Yang pertama ada komunikasi adalah suatu proses simbolik. Lambang atau simbol merupakan sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan sekelompok orang. Contohnya ketika kita ngelakuin komunikasi sama sahabat dekat kita, kadang kita tuh nggak perlu buat bicara untuk mengungkapkan apa yang kita maksud gitu. Misal kayak kita cuma ngasih simbol gerakan mata atau gerakan tangan, mereka bakal langsung ngerti. Yang selanjutnya ada setiap pelaku komunikasi mempunyai potensi komunikasi. Yang dimaksud adalah gerakan tubuh, ekspresi wajah, seseorang itu bisa dimaknai oleh orang lain dan itu menjadi suatu stimulus. Contohnya ketika mengucap salam atau mengetuk pintu, orang yang ada di dalam rumah akan menjawab salam kita lalu ngebukain pintunya. Yang selanjutnya ada komunikasi punya dimensi isi dan juga dimensi hubungan. Di sini dimensi isi disandi secara verbal, sedangkan dimensi hubungannya disandi secara nonverbal. Contohnya ketika teman kita lagi senyum ke kita, terus kita mikirnya pasti kayak, wah ini anak ramah nih. Terus kalau enggak ya, ini anak pasti lagi bahagia banget gitu. Yang selanjutnya ada komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Contohnya ada ketika kita lagi papasan sama teman di jalan, terus kita ngelambain tangan gitu. Yang selanjutnya ada komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan juga waktu. Pesan komunikasi yang dikirim oleh pihak komunikan, baik secara verbal maupun non-verbal, disesuaikan dengan tempat di mana proses komunikasi itu berlangsung kepada siapa pesan itu dikirim, kapan komunikasi itu berlangsung. Contohnya ketika kita lagi canda nih sama temen, ngomong sama temen, itu kan harus lihat situasi kondisi ya. Kan nggak mungkin juga kalau kita ngobrol sendiri gitu, terus ada dosen lagi ngejelasin materi kan nggak sopan juga ya. Selanjutnya ada komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Maksudnya ketika orang-orang berkomunikasi, mereka akan meramalkan efek perilaku komunikasi mereka. Contohnya ketika ada orang yang batuk atau pilek, kita mikirnya, oh ini orang lagi sakit nih, lagi nggak sehat. Apalagi sekarang kan lagi kondisi pandemi ya, jadi banyak orang yang sakit gitu. Yang selanjutnya ada komunikasi itu bersifat sistematik. Maksudnya di sini ada faktor, ada dua hal, yaitu internal dan juga eksternal. Contohnya ketika kita melihat iklan di televisi nih, kayak kita kan lagi lapar, terus ada iklan Indomie lewat, pasti kita, wah pengen makan nih, gitu kan. Tapi kalau kalian nggak lagi lapar, terus ada iklan Indomie lewat gitu kan, pasti bakalan biasa aja deh. Terus selanjutnya ada semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Jika dua orang melakukan komunikasi berasal dari suku yang sama, pendidikan yang sama, maka ada kecenderungan dua pihak tersebut punya bahan yang sama untuk berkomunikasi. Contohnya ketika para pelukis tertarik untuk memamerkan karyanya setelah diundang untuk datang ke sebuah acara pameran. Nah, ketika kayak kalian punya teman-teman yang sefrekuensi, hobinya gitu, pasti kalian kan kalau berkomunikasi nyambung gitu ya, jadi kan enak gitu kalau komunikasi. Makanya itu semakin efektif gitu komunikasinya. Selanjutnya ada komunikasi bersifat non-sekuensial. Ini melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirim itu diterima dan dimengerti. Contohnya ketika kita ngejelasin materi ke teman. Nah, terus teman kita tuh kayak mukanya tuh nggak ngerti gitu. Jadi kan kita peka kalau dia nggak ngerti meskipun dia tuh nggak ngomong. Selanjutnya ada komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan juga transaksional. Maksudnya konsekuensi dari prinsip bahwa komunikasi adalah sebuah proses dan komunikasi itu dinamis juga transaksional. Contohnya ketika kita
cerita nih sama teman kita, terus itu bakalan lanjut terus kan, itu nggak menutup kemungkinan bakalan ada perubahan informasi dari pihak pertamanya. Selanjutnya ada komunikasi bersifat irreversible. Setiap orang melakukan proses komunikasi nggak dapat dikontrol sedemikian rupa terhadap efek yang ditimbulkan oleh pesan yang dikirimkan. Contohnya ketika kita secara nggak sengaja tuh ngebentak teman kita. Terus teman kita kan pasti sakit hati ya. Selanjutnya ada komunikasi bukan paresia untuk menyelesaikan berbagai masalah. Di sini komunikasi itu bukan jadi obat yang mujarab buat digunakan menyelesaikan masalah gitu. Contohnya ketika kita lagi selisih nih sama teman, itu kan pasti bisa ya dibicarain baik-baik. Ada apa sih gitu, biar nggak nimbulin kesalahpahaman gitu. Tapi beda lagi kalau masalahnya itu soal rumah tangga yang fokusnya itu ke finansial. Komunikasi itu bukan jadi jalan tengahnya karena masalahnya bukan soal miskomunikasi, tapi soal ekonomi di keluarga itu. Jadi sekian dari aku mengenai 12 prinsip komunikasi. See you, bye-bye.